وبه آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا وعلى ما به نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi bihi qalbi bijahin nabi wal ali. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dinaungi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dinaungi dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, dinaungi dengan keberkahan yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, di dalam agenda yang mulia ini, yang insya Allah bisa menyenangkan hati kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita berkumpul di malam-malam yang baik. Tentunya hadirin hadirat yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah memasuki daripada bulan Dzulhijjah, yang mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, wal fajri wa layalin 'ashr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi fajar dan demi 10 malam. Para ulama di sini berselisih pendapat di dalam mentafsirkan apa itu makna daripada 10 malam yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebelum kita menelaah apa yang dikatakan oleh ulama tentang 10 malam ini, sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sesuatu hal yang istimewa. Itu adalah sesuatu hal yang agung. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi 10 malam. Dan sebagian ulama mereka mengatakan arti ataupun makna daripada 10 malam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sumpah. Ada yang mengatakan itu 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Dan ada juga yang mengatakan, dan ini pendapat yang kuat, maksud daripada 10 malam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sumpah, yaitu adalah 10 malam pertama pada bulan Dzulhijjah. Maka di sini dan pada saat ini kita sedang berada di 10 malam-malam yang ada di bulan Dzulhijjah. Maka di sini kita dianjurkan untuk mengisi waktu-waktu di malam bulan Dzulhijjah juga di siang harinya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sunnah hukum puasa di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kalau memang kita mempunyai kesempatan dari hari pertama sampai lebaran Idul Adha untuk kita berpuasa, maka kita berpuasa di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kalaupun misalnya kita tidak sempat untuk berpuasa di bulan Dzulhijjah tadi, di malam di setiap harinya, kita berpuasa di tanggal ke-8, kita berpuasa di tanggal 9. Yang disebut dengan 8 hari tarwiyah, 9 itu yaum Arafah. Yang mana di situ disunnahkan kita untuk berpuasa demi menghidupkan daripada 10 malam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sumpah. Dan juga di bulan Dzulhijjah ini kita menutup daripada tahun kita. Yang mana di bulan Dzulhijjah ini itu akhir daripada hitungan tahun Arab. Ini yang kita anggap dalam Islam. Bukan hitungan Masehi, bukan, tapi hitungan Hijriyah. Maka
di akhir bulan ini, penutupan ini, maka kita hendaknya perbanyak amal. Perbanyak amal, perdikit kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup amal kita di akhir tahun ini dengan amal-amal yang baik. Perbanyak salatnya, perbanyak baca Qur'annya, perbanyak zikirnya, perbanyak salawatnya, perbanyak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauhi segala bentuk kemaksiatan yang bisa mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, baik itu maksiat yang dilakukan oleh jawarih kita ataupun maksiat yang dilakukan oleh hati kita. Kita tutup akhir tahun ini dengan amal-amal yang baik, dan mari kita buka nantinya awal tahun juga dengan amal-amal yang baik. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita mati juga, meninggal juga dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari kemarin tentang para anbiya, ya, yang mana kita sudah mulai sedikit daripada nama-nama para anbiya yang wajib untuk kita ketahui. Dan kita sudah tahu batasannya. Artinya apa? Kita wajib tahu dari segi mana? Kita wajib tahu kalau sekiranya 20 nama daripada nabi ini disodorkan kepada kita meyakini bahwasannya ini nabi utusan Allah. Tidak boleh kita mengingkari nubuwahnya atau kerasulannya daripada 25 nabi ini. Kalau kita setelah belajar, menekuni, kemudian ketika ditanya misalnya Nabi Hud nabi atau bukan, dan kita jawab itu bukan nabi, maka kita keluar daripada agama Islam. Ya. Itu batasan yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, jadi apabila disodorkan nama nabi tersebut setelah kita belajar, setelah kita mengetahui, setelah kita mengenal, namun kita mengingkari kenubuwahannya itu nabi, maka kita keluar daripada agama Islam. Berbeda dengan orang yang tidak belajar daripada nama-nama nabi tersebut. Ya, kalau dia belum belajar maka dia tidak dianggap. Tapi ketika dia sudah belajar maka dianggap apa yang dia akui di dalam perihal nabi yang disebutkan kepada dia. Maka kemarin sudah kita bahas pengenalan daripada para anbiya. Kemudian sampai Lut, ya, kemarin sampai Nabi Lut alaihi salam. Ya, kemudian di sini disebutkan Nabi Ismail ibnu Ibrahim. Nabi Ismail ibnu Ibrahim alladzi ummuhu Hajar. Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim, yang mana ibunya Nabi Ismail ini namanya Hajar. Ya kan, Nabi Ibrahim punya anak Nabi tapi dari 2 istri. Ya, ada yang Nabi Ishak, ada juga Nabi Ismail. Nabi Ismail bin Ibrahim dari istri yang namanya Sarah. Ya, dari ibu yang namanya Sarah. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim juga, tapi ibunya bukan Nabi Ismail ibunya Hajar. Hajar. Nabi Ishak ibunya Sarah. Dia anak dua-duanya anak Nabi Ibrahim alaihi salam, tapi beda ibu. Ismail ibnu Ibrahim, Ismail bin Ibrahim alladzi ummuhu Hajar, yang ibunya namanya Hajar. Arsalahu Allahu ila qabailil Yaman wa ilal Amalik, yang mana Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Ismail ini kepada kabilah-kabilah yang ada di negeri Yaman. Juga Allah utus kepada orang-orang Al-Amalik. Amalik ini orang-orang yang postur tubuhnya panjang-panjang, besar-besar. Ya, Nabi Ismail diutus. Wa kanatil amaliqatu sakinina fi jaziratil Arab min jihati Syam. Dan adapun orang-orang yang Amaliqah, penduduk Amalik yang punya postur tubuh panjang tadi, sakinina fi jaziratil Arab, mereka tinggal di pulau Arab, min jihati Syam, di sisi negara Syam. Tsumman tasyaru fi jihatin katsiratin, kemudian mereka menyebar di berbagai penjuru yang banyak,
Bada'an akhrajahum Ismail alaihi salatu wasalam, setelah mereka dikeluarkan, diusir oleh Nabi Ismail alaihi salam. Ini Ismail bin Ibrahim. Kemudian Nabi yang ke-9 di sini Ishaq ibnu Ibrahim. Ishaq bin Ibrahim. Ishaq bin Ibrahim alladzi ummuhu Sarah. Dari ibu yang namanya Sarah. Jadi Nabi Ibrahim punya anak Ismail, punya anak Ishaq. Ismail dari ibu yang namanya Hajar, Ishak dari ibu yang namanya Sarah. Nanti dari Ishak ini lahir juga Nabi Yakub, lahir juga Nabi Yusuf nanti ya. Ishak ibnu Ibrahim alladzi ummuhu Sarah. Nabi Ishak ibunya Sarah, yang 9. Yang ke-10 Yakub ibnu Ishak ibnu Ibrahim. Nabi yang ke-10 Nabi Yakub. Nabi Yakub bin siapa? Bin Nabi Ishak. Bin siapa? Bin Nabi Ibrahim. Ba'athahullahu nabiyyan ila ahli Kan'an. Nabi Yakub diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi kepada penduduk yang namanya Kan'an. Penduduk Kan'an. Kemudian yang ke-11 Yusuf ibnu Yakub ibnu Ishak ibnu Ibrahim. Nabi Yusuf bin Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Nabi Yusuf. Nabi mengatakan Al-Karim ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karim. Orang mulia dari bapak yang mulia, dari bapak yang mulia, dari bapak yang mulia. Al-Karim ibnul Karim, orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia. Jadi Nabi Yusuf mulia, Nabi Yakub mulia, Nabi Ishak mulia, Nabi Ibrahim mulia. Nabi nyebutnya Al-Karim ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karim. Yusuf ibnu Yakub ibnu Ishak ibnu Ibrahim alaihi salam. Rawahul Bukhari, diriwayatkan dari Imam Bukhari an Ibnu Umar, dari pada sahabat yang bernama Ibnu Umar di dalam bab Badul Khalqi. Kemudian yang ke-12, yang ke-12 daripada para anbiya itu adalah Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub alaihi salam wa qad zakara al-mu'arrihun, dan telah disebutkan pakar-pakar sejarah bahwasannya annahu rajulun. Nabi Ayyub ini adalah laki-laki min waladi Ais ibnu Ishaq ibnu Ibrahim, dari anaknya Ais ibnu Ishaq ibnu Ibrahim. Jadi Nabi Ayyub bin Ais ibn Ishaq ibnu Ibrahim. Wahuwa, dan Nabi Ayyub an-nabi, yaitu adalah nabi alladzi yudrabu bihil mathalu fis sabri, yang dijadikan contoh di dalam kesabaran. Orang kalau pengen nyontoh sabarnya, itu sabarnya Nabi Ayyub. Disebutkan salah satu yang dalam kitab Qisasul Anbiya karangan daripada Syekh Imam Ibnu Katsir. Banyak sekali tentunya riwayat-riwayat daripada ulama yang menceritakan tentang apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan untuk Nabi Ayyub. Tentunya kita harus pahami, orang itu semakin disayang, semakin dekat dengan Allah, semakin kuat agamanya, maka cobaannya itu bakal lebih berat daripada yang lain. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan tersebut ingin mengangkat daripada derajat-derajat orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Allah senang dengan rintihan hambanya yang taat. Allah senang dengan pengaduan hambanya yang taat. Bahkan diriwayatkan bahwasannya ketika orang ahli maksiat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala dia berdoa dengan satu doa saja, itu Allah langsung ijabahkan doanya. Allah langsung kabulkan doanya. Satu doa dia langsung Allah kabulkan. Kemudian ada orang yang taat, yang dekat dengan Allah, mengabdikan semua umurnya hanya untuk khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa kepada Allah sekali enggak dikabulkan, 2 kali enggak dikabulkan, 3 kali enggak dikabulkan, sampai-sampai malaikat itu heran, kaget dia, ya Allah,
Ini orang ahli maksiat, doa sekali kau kabulkan ya Allah. Ini ahli taat, dia udah berapa kali berdoa nggak kau kabulkan. Allah jawab apa? Biarin itu Allah. Aku senang dengar rintihannya. Aku senang dengar rintihannya. Aku senang dengar pengaduannya. Aku senang dengar rintihannya. Aku senang dengan pengaduannya. Aku rindu orang-orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun semakin dekat kita dengan Allah, semakin juga banyak cobaannya kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar di yang pertama disebut dalam nazam, summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Kemudian salawat dan salam selalu kita berikan kepada Nabi khair man qad wahada. Nabi yang paling, orang yang paling baik, yang paling bagus, yang paling tinggi di dalam mengesahkan Allah. Ketika kita bertanya siapa orang yang paling pintar, yang paling bisa mengesahkan Allah itu, mentauhidkan Allah, itu adalah Nabi. Maka Nabi mengatakan, ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa adgagum lah. Aku ini, kata Nabi, di antara kalian orang yang paling takut sama Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling dekat semua lah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya ditaruh di pintu-pintu arsy Allah. Enggak ada nama orang yang disandingkan dengan nama Allah kecuali nama Nabi. Begitu dekatnya Nabi dengan Allah. Tapi cobaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga begitu besar. Maka semakin dekat orang itu dengan Allah, semakin besar juga cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Nabi pernah mengatakan, asyaddun nasi balaan al-anbiya. Kata Nabi, paling besarnya, paling beratnya orang yang Allah berikan dia cobaan itu adalah al-anbiya. Para nabi itu cobaannya paling berat. Nah, ada sesuatu pepatah yang mengatakan, idza asabatka musibatun tushja biha fadhkur musabaka bin Nabi Muhammad. Apabila terdapat atau kamu mendapati daripada musibah tushja biha, yang mana musibah ini bikin kamu gelisah, bikin kamu sedih, bikin kamu enggak karuan, fadhkur musabaka bin Nabi Muhammad. Maka bandingkanlah musibah yang kau dapati sekarang dengan musibah yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bandingkan semua musibah yang kita dapati. Enggak makan kita sehari, bandingkan dengan Nabi besar Muhammad yang enggak makan pernah berhari-hari. Makan cuman pakai nasi saja, bandingkan dengan Nabi ketika beliau di Baikot makannya cuman rumput berbulan-bulan. Rumah kecil bandingkan dengan rumahnya Nabi. Semua penderitaan yang kita alami, musibah yang kita alami, semua bandingkan dengan Nabi, maka musibah kita jadi kecil akhirnya, enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan musibah yang didapati oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, ini Nabi. Orang paling utama di jagat raya ini Nabi. Orang yang kalau bukan karena dia kita enggak ada ini. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, alam semesta ini aku ciptakan, kata Allah. Surga ada kan untuk Nabi, semua keindahan ada untuk Nabi. Bahkan sesuatu yang indah apabila tidak disandingkan kepada Nabi tidak bakal menjadi indah. Maka Nabi mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat cobaannya, kata Nabi, al-anbiya, thumma salihun, kemudian orang-orang soleh. Al-anbiya, thumma salihun, kemudian orang-orang soleh. Thumma al-amsal, fal-amsal, kemudian orang yang seperti mereka, orang soleh di bawahnya, dan yang lainnya. Dan Nabi mengatakan, yubtalar rajul ala hasabi dinih, fa in kana fi dinihi salabatan zida fi bala'ih. Diberikan cobaan seseorang itu tergantung agamanya, kata Nabi, tergantung agama. Kalau dilihat di dalam agamanya dia kuat, di dalam agamanya dia kokoh, di dalam agamanya dia mantap,
maka cobaannya akan lebih berat lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan karena Allah nggak sayang sama dia, karena Allah sayang Allah coba. Coba untuk apa? Untuk Allah angkat derajatnya orang tersebut, biar lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lah, lebih tinggi lagi, sehingga digolongkan dengan orang-orang soleh, digolongkan dengan orang-orang syuhada, bahkan digolongkan dengan para anbiya. Dan tidak nutup kemungkinan berapa banyak daripada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya derajat dia di hari kiamat kelak itu sederajat dengan para nabi itu banyak. Bahkan diriwayatkan ketika ada seseorang yang lagi misalnya ada di kejauhan, ketika mereka melihat ulama-ulama daripada umat baginda Nabi besar Muhammad nanti di hari kiamat jalan bergerombolan, mereka kira itu rombongannya Nabi. Wah, dengan keagungan yang Allah berikan kepada mereka nanti di hari kiamat, mereka orang yang melihat itu, mereka sangka itu bukan ulama, bukan, ini bukan umat, bukan, ini bukan orang biasa, ini Nabi, kata mereka, ini Nabi. Saking tingginya derajat orang-orang soleh, derajatnya ulama, derajatnya para syuhada. Bahkan Nabi mengatakan salah satu orang yang nanti selain aku, kata Nabi, bisa memberikan syafaat kepada keluarganya atau orang-orang yang dia inginkan, al ulama tsumma syuhada. Orang-orang ulama dan juga syuhada itu termasuk nanti di hari kiamat orang-orang yang bakal bisa memberikan syafaat setelah para anbiya. Para nabi juga memberikan syafaat. Tapi kan kita pernah dengar tuh, kalau kita dengar cerita-cerita hadis-hadis, tentunya hadis-hadis yang panjang, ketika kita nanti di hari kiamat kelak dikumpulkan fi sa'idin wahidin, di tempat satu, di padang yang luas, satu tempat, yang di situ bakal kita dengar panggilan-panggilan dari mana aja terdengar. Tadnus syams, matahari itu bakal dekat dengan kita. Semua orang pada kebingungan apa yang menimpanya, bingung kita. Ini apa ini? Ini apa yang menimpa kita ini? Keadaan apa yang bisa membuat kita seperti ini? Semua orang pada bingung, mereka pada bilang kita harus gimana dengan kondisi yang seperti ini. Siapa yang bakal minta pertolongan kepada Allah? Siapa yang bakal minta ampun kepada Allah? Semua orang pada ngomong bingung semua. Akhirnya ada orang bilang, kita minta syafaat aja dengan Nabi. Oke, kata mereka. Kalau kita minta syafaat sama Nabi mana yang kita minta? Yang pertama Nabi Adam. Orang datang berbondong-bondong rombongan ke Nabi Adam. Nabi Adam, kau enggak lihat apa kami ini dalam keadaan yang sulit seperti ini? Dan kau adalah Abul Bashar, bapaknya para manusia ini. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kau dengan ruhnya dan semuanya pujian-pujian diserahkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam bilang, enggak bisa. Gak bisa. Kata Nabi Adam, sesungguhnya pada saat ini Tuhanku marah itu yang belum pernah marah sebelumnya dan gak bakal marah seperti ini setelahnya. Nafsi kata Nabi Adam, dah sendiri. Gak bisa kalian tolong sama aku, Nabi Adam, sendiri. Datang lagi, orang itu runding lagi, Nabi Adam gak bisa nih, kemana kita. Ada lagi orang ngomong, kita ke Nabi Nuh. Datanglah orang itu ke Nabi Nuh, bondong-bondong ke Nabi Nuh. Nabi Nuh, kau itu Nabi pertama, kau itu dakwanya begitu lama. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Pujian-pujian kita uraikan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh bilang, gak bisa. Gak bisa, kata Nabi Nuh. Saya juga dalam keadaan takut sekarang ini. Takut dengan Allah Subhanahu wa taala, nafsi sendiri kata Nabi Nuh, sendiri. Bingung lagi kita nanti, kemana? Datang ke Nabi Musa juga katakan seperti itu, nafsi. Datang ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim juga katakan seperti itu. Ada dewek bahasa gitu, dewek urus diri dewek. Datang lagi ke Nabi Isa pun seperti itu. Mereka ini nabi ini. Nabi. Bukan nabi sembarangan. Ulul azm. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Ini nabi-nabi yang terpilih ini.
keadaan mereka di hari kiamat itu sampai-sampai membuat mereka lupa bahwasannya mereka itu nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Tapi pada saat hari kiamat itu mereka lupa mereka bisa berikan syafaat, lupa mereka. Nah, ini kedudukan nabi. Nabi ini, bayangin nabi. Kalau kita bandingkan dengan kita, bagaimana kita nanti? Bagaimana kita nanti? Nabi saja nanti ketika Allah kumpulkan lupa dia bisa berikan syafaat. Ini nabi-nabi yang besar semua ini. Bagaimana kita nanti? Kalau seorang nabi saja takut nanti kelak di hari kiamat, bagaimana kita? Sampailah disarankan kita untuk pergi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak pernah nolak umatnya. Nabi nggak pernah nolak orang yang minta syafaatnya. Nabi nggak pernah nolak orang yang meminta pertolongan Nabi. Nabi katakan, ana awwalu syafi'in wa musyaffa'. Aku orang yang pertama kali bakal memberikan syafaat dan diberikan syafaat, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku ini, kata Nabi, pemimpin, ketua daripada anaknya Adam nanti di hari kiamat, wala fakhra. Aku katakan ini enggak sombong, kata Nabi. Aku katakan aku sebagai pemimpin itu enggak sombong. Datang kita kepada Nabi, minta tolong sama Nabi, minta syafaat sama Nabi. Apa yang Nabi lakukan? Nabi datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi duduk di bawah arasy-Nya. Nabi sujud dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang Allah berikan ilham kepada Nabi. Kemudian Allah katakan, ya Muhammad, irfa ra'sak, kata Allah. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, wahai Muhammad. Sal, minta, kata Allah. Minta. Pengen minta apa? Minta, kata Allah. Toto, kalau kau minta, kata Allah, bakal aku beri, kata Allah. Isfa, tu syafa, kata Allah. Isfa, berikan syafaat. Orang yang kau pengen, berikan syafaat, kata Allah. Tu syafa, bakal diberikan syafaat. Kalau Allah katakan, wahai Muhammad, masukkan daripada umatmu yang tidak dihisap, masukkan semua di pintu yang ada di kanan surga, masuk gitu. Orang-orang yang nggak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala masuk berkat syafaatnya Nabi. Nggak berhenti di situ. Nabi nggak berhenti di situ. Datang lagi ke Allah, sujud lagi Nabi, doa lagi, muji lagi. Kata Allah, ya Muhammad, irfa ra'sak, angkat kepalamu, wahai Muhammad. Sal tu'ta, minta, kata Allah, bakal diberi. Isfa tu syafa. Apa kata Nabi? Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Nabi minta cuma buat umatnya. Nggak ada permintaan Nabi untuk keluarganya, permintaan Nabi untuk dirinya, permintaan Nabi untuk sahabatnya, nggak ada. Semua yang diminta Nabi untuk umatnya, baik setelah Nabi mati atau setelah masih hidup pun seperti itu. Mati hidupnya Nabi untuk umatnya. Bahkan diriwayatkan pada saat Nabi SAW hidup, didatangkan Nabi, malaikat Jibril kepada Nabi. Kemudian malaikat itu katakan, wahai Muhammad, kamu hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 doa, kata Allah, yang mana 3 doa ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Doa yang pertama, ummati. Allahumma ighfir li ummati ya Rabb. Doa pertama yang diminta sama Nabi, ya Allah, ampunkan umatku, ya Allah. Gak ada Nabi minta, ya Allah, berikan Fatimah makan, ya Allah, berikan Sayyidina Ali makan, ya Allah, berikan kedua cucu kesayanganku Hasan wal Husain makan, ya Allah. Padahal Nabi punya anak, Nabi punya cucu, setiap hari dalam keadaan lapar mereka. Pernah Nabi besar Muhammad SAW datangkan mereka ke rumahnya, namanya kakek, pengen main sama cucu. Nabi datang ke rumah Sayyidina Ali, datang ke rumah Sayyidina Fatimah Zahra, pengen ngajak anak kedua cucunya itu main. Ketika Sayyidina Fatimah buka pintu, datanglah Rasulullah. Rasulullah katakan, ainal Hasan wal Husain. Mana Hasan wal Husain, kata Rasulullah. Ada Sayyidina Fatimah, Hasan wal Husain lagi ikut bapaknya nyari duit, wahai Rasulullah.
Dicari sama Nabi, dicari sama Nabi cucunya mana ini. Pas dilihat Sayyidina Ali lagi kerja sama orang Yahudi, lagi nimba gayung air tuh, lagi nimba air. Satu timba dapat satu butir kurma, satu timba dapat satu butir kurma. Di situ Nabi ngelihat Sayyidina Hasan dan Husain berteduh di bawah pohon yang lagi panas-panasnya, di tangannya itu masih ada bekas makan kurma. Nabi bilang sama Sayyidina Ali, ya Ali, khalas Sayyidina Ali, pulang kata Nabi, pulang. Kesian ini, cucuku panas kata Nabi. Apa jawab Sayyidina Ali? Bentar lagi ya Rasulullah, sesungguhnya putrimu Fatimah 3 hari belum makan. 3 hari belum makan. Jadi biarkan aku kerja sebentar beberapa gayung ini, biar aku bawa untuk istriku Sayyidah Fatimah Zahra. Nabi nggak bilang, ya Allah, beri anakku hidup yang layak ya Allah, beri cucuku panjang umurnya ya Allah, beri cucuku mati yang baik ya Allah. Nabi punya cucu kesayangan, yang satu mati diracun, yang satu mati dipenggal, anggota tubuhnya itu berpencar di mana-mana. Nggak ada. Nabi minta untuk itu. Sayyidina Husain kepalanya di mana? Tangannya di mana? Badannya di mana? Di hari yang semua cucu Nabi dibantai habis-habisan di hari itu. Nggak ada. Padahal Allah katakan 3 doa ini, wahai Jibril, kau katakan kepada Muhammad, nggak bakal aku tolak 3 doa ini. Tapi apa Nabi? Allahumma fili ummati, ampuni umatku ya Allah, ampuni umatku ya Allah, kata Nabi. Oke, Nabi doa pertama, Allahumma fili ummati, ya Allah ampunkan umatku. Doa kedua apa kata Jibril? Nabi katakan, ya Jibril, doa yang kedua, Allahumma fili ummati. Doa yang kedua juga sama, Allahumma fili ummati, ya Allah ampuni umatku ya Allah. Kira-kira kalau kita sekarang ini lupa sama Nabi, kurang ajar nggak kita ini? Kalau kita ini lupa, hati kita lupa sama Nabi, kita nggak mau melakukan pekerjaan yang tidak yang menyenangkan hati Nabi, kita tidak mau melakukan pekerjaan yang bisa membuat hati senang Nabi, kira-kira kurang ajar nggak kita sama Nabi? Ada orang baik saja sama kita, sekali baik sama kita, sekali baik sama kita, tapi kita balas dia dengan kejelekan, itu udah dibenci tuh sama itu orang, udah dijelek-jelekin tuh sama itu orang. Ini orang gak tahu budi. Kalau dalam bahasa Arabnya laim, ini orang laim. Udah dikasih, udah dibantu, udah dienakin, tapi dia nggak tahu cara membalas kebaikan. Nabi SAW rela anak cucunya nggak makan, rela anak cucunya mati bukan dalam keadaan tidur misalnya di kasur, itu bukan dalam keadaan tidur yang nyenyak, itu bukan dalam keadaan yang mungkin bisa dikelilingi oleh anak-anaknya, itu bukan. Sayyidina Husain itu meninggal setelah dia ngelihat keluarganya itu dibantai habis-habisan. Anak yang kecil itu matanya masih kecil, bayi, dipanah itu masuk ke matanya, mati. Baru ya Sayyidina Husain meninggal. Jadi sungguh nggak elok sekali kalau kita ini lupa sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, baru 2 doa ini. Mungkin doa yang ketiga ini Nabi bakal doa buat dirinya, Nabi bakal doa buat keluarganya. Mungkin yang ketiga itu ditanya lagi yang ketiga sama malaikat Jibril, wahai Muhammad, doa yang ketiga bagaimana? Kata Nabi, ya Jibril, doa yang ketiga ini aku simpen agar aku bisa berikan syafaat untuk umatku ya Jibril di hari kiamat. Semua tentang umatnya. Semua tentang umatnya.
Ya. Nggak ada Nabi doa enak-enak untuk keluarganya, nggak ada. Semua yang Nabi uraikan hanya untuk umatnya. Ya. Maka ketika Nabi diminta pertolongan di hari kiamat, Nabi nggak nolak. Nabi datang ke Allah. Udah selesai orang-orang masuk yang tanpa hisab tadi, datang lagi Nabi. Ya Allah, ummati ya Rab, ummati ya Rab. Sampai Allah bilang, ya Muhammad, kau masukkan daripada umatmu, walaupun mereka punya iman sebesar biji atom, itu masuk. Keluar Nabi, dimasukkan sama Nabi umat. Berhenti situ, enggak. Datang lagi Nabi, berjumpa lagi dengan Allah, bilang lagi sama Allah, ummati ya Rab, ummati ya Rab. Allah bilang lagi sama Nabi, wahai Muhammad, kau masukkan umatmu walaupun mereka punya iman lebih kecil dari biji atom, itu masukkan surga. Datang lagi Nabi, udah dimasukkan, datang lagi Nabi kepada Allah, ummati ya Rab, ummati ya Rab. Umatku ya Allah, umatku ya Allah, kata Nabi. Kata Allah, ya Muhammad, masukkan semua umatmu yang di dalam hatinya ada la ilaha illallah. Karena diriwayatkan dalam hadis yang lain, sampai-sampai khazinun nar, penjaga neraka itu ngomong, ya Muhammad, ma tarakta fi ummatika li ghadabi rabbika min nigmah. Kau ini enggak sisakan sedikit saja dari umatmu, 1 gitu, 2 masuk neraka, enggak. Enggak kau sisakan sedikit saja, enggak kau sisakan daripada umatmu. Kata malaikat penjaga neraka. Semua kita ini ditanggung oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun cobaan yang diterima oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu begitu banyak, yang nggak bisa mungkin kita sebut. Ada Nabi Ayub, wahada Nabi Ayub, yang mana Nabi Ayub yudrab bihil mathal bis sabr, yang sering dijadikan contoh di dalam kesabaran, yaitu Nabi Ayub. Tapi kalau kita pengen jadikan contoh yang lebih bagus lagi, Nabi Muhammad. Kalau kita pengen jadikan contoh yang lebih bagus lagi, siapa orang yang paling sabar? Nabi Muhammad. Gak ada orang yang lebih sempurna dari segala hal melebihi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan daripada ulama, mereka mengatakan sabar itu kan termasuk daripada minal akhlak al-hamidah, daripada akhlak-akhlak yang baik. Budi pekerti yang baik termasuk akhlak. Tawaduk misalnya, rendah diri, memaafkan orang di saat kita mampu membalas, kita memaafkan. Enggak banyak omong, jujur, amanah, tidak khianat, itu termasuk daripada akhlak-akhlak yang baik. Disebutkan oleh ulama, itu semua menjadi akhlak yang baik karena itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rendah diri itu enggak menjadi baik kalau tidak dipakai oleh Nabi. Sabar itu tidak menjadi baik kalau tidak dipakai oleh Nabi. Maka sabar menjadi akhlak yang baik karena itu akhlaknya Nabi. Tawaduk menjadi akhlak yang baik karena itu akhlaknya Nabi. Memaafkan menjadi akhlak yang baik karena itu akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi Ayub, dan banyak cerita-cerita memang tentang Nabi Ayub ini yang perlu kita sebagai yang mempelajari ini agak lebih berhati-hati di dalam mentafsirkan penyakit-penyakit yang sering diceritakan tentang Nabi Ayub alaihi salam. Itu yang kita pelajari kemarin. Nabi itu tidaklah seseorang yang misalnya kalau dia punya penyakitnya itu yang sampai orang tuh lari. Kalau dia lari, gimana dia tabligh? Gimana dia menyampaikan daripada amanat wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Nabi Ayub ini sakit. Memang Nabi Ayub ini jatuh miskin. Dulu dia orang yang kaya. Dulu Nabi Ayub itu keluarganya utuh dan hartanya banyak.
daripada sapinya, ontanya, kambingnya. Kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan kepada Nabi Ayub. Allah miskinkan beliau. Allah asingkan dia dari keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berikan dia penyakit. Kalau dalam riwayat Imam Mujahid, beliau mengatakan orang yang pertama kali terkena penyakit cacar itu Nabi Ayub. Riwayat daripada Imam Mujahid. Banyak tentunya riwayat-riwayat, cerita-cerita daripada ulama yang lain. Kalau ente mau baca-baca Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, cerita-cerita para nabi yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir. Kemudian yang ke-13 Nabi Syuaib. Nabi Syuaib qila innahu min waladi Madyan ibni Ibrahim. Dikatakan Nabi Syuaib ini daripada anaknya Madyan ibnu Ibrahim. Wakila dan dikatakan innahu lam yakun min waladi Ibrahim, sesungguhnya dia bukan termasuk daripada anaknya Ibrahim. Innama huwa waladu ba'di man amana bi Ibrahim, sesungguhnya dia adalah anak sebagian orang yang mengikuti atau beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, wa hajara ma'ahu ila Syam, dan hijrah bersamanya ke negeri Syam. Walakinnahu, akan tetapi Nabi Syuaib ini ibnu binti Lut, anaknya dari anak perempuannya Nabi Lut. Nabi Syuaib ini anaknya dari anak perempuannya Nabi Lut punya anak perempuan. Nah, anak perempuan yang punya anak namanya Nabi Syuaib. Arsalahu Allah Ta'ala ila ahli Madyan. Nabi Syuaib Allah utus kepada penduduk yang dinamakan dengan penduduk Madyan. Wa kanu ahla kufrin billah. Ahli Madyan ini adalah orang-orang yang kufur kepada Allah, berdusta kepada Allah. Wa su'u muamalatin linnas, dan jelek bermuamalahnya dengan manusia itu jelek. Orang yang kufur kepada Allah dan muamalah kepada orang juga jelek, tidak bagus dia. Contohnya apa? Ya bakhasunan nasa asya'ahum bil makail wal mawazin. Mereka ya bakhasunan nas, merugikan orang itu di dalam makail, di dalam takaran, wal mawazin, juga dalam timbangan. Jadi orang itu ya bakhasunan nas, mereka sering merugikan orang. Jualan takarannya, seharusnya takarannya 1 kilo, mereka hitung 9,5 misalnya. Mereka takar. Atau mereka tadi di dalam apa namanya, barang-barang itu mereka letakkan yang bagus di atas, yang jelek di bawah, dan yang lain-lain. Wa yufsiduna fi amwalihim, mereka merusak harta-harta orang. Falamma kadzabuh, tatkala penduduk Madyan mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Syuaib, ahlakahumullah, Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Fasarat qaryatahum khawiyatan minhum, maka mereka punya desa itu khawiyah, sepi dari mereka. Ka'allam yandiru fiha walam ya'ishu fiha, seakan-akan penduduk Madyan itu tidak diturunkan di desa tersebut dan tidak pernah hidup. Jadi Allah binasakan habis. Misalnya nih, jangan kita desa nibung, jangan. Misalnya ada desa A, desa A, ada penduduk di situ 1000 orang. Diutus seorang nabi, tatkala mereka tidak mau beriman kepada nabi tersebut, Allah habiskan mereka. Seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di desa tersebut. Udah hilang, satu pun nggak tersisa, habis semua, musnah. Seakan-akan kalau orang pertama kali datang, mereka melihat ini orang nggak ada. Ini tempat belum ada penduduknya. Belum ada yang huninya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin, maka mereka ditimpa ar-rajfah, gempa. Fa asbahu fi darihim jasimin, maka mereka menjadi mayat-mayat jasim. Jasim itu yang berapa namanya? Kalau orang udah
Pergolek-golek sini apa namanya? Hah? Udah bergelimpangan fa'asbahu fi darihim, maka mereka berada di rumah-rumah mereka tuh jasim, mati yang udah dalam keadaan bergelimpangan, semua mati semua. Alladzina kadzdzabu Syu'aiban ka'allam yaghnau fiha. Allah katakan orang-orang yang mendustakan Syu'aib, Nabi Syu'aib, ka'allam yaghnau fiha, seakan-akan mereka itu enggak pernah ada sama sekali sudah. Alladzina kadzdzabu Syu'aiban kanu humul khasirin. Orang yang mendustakan Nabi Syu'aib, mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Summa arsalahu ba'da ahli Madyan ila ashabil aikah. Kemudian Nabi Syu'aib ini kan pertama Nabi Syu'aib diutus kepada penduduk yang dinamakan dengan penduduk Madyan. Penduduk Madyan enggak mau beriman kepada Nabi Syu'aib, Allah binasakan, habis itu Nabi Syu'aib Allah utus lagi kepada penduduk lain yang disebut dengan Ashabul Aikah. Penduduk Ashabul Aikah, tempatnya dekat dengan penduduk Madyan. Jadi desanya dekat, dekat. Tapi Ashabul Aikah ini juga tidak beriman kepada Nabi Syu'aib. Falamma kadzdzabu akhadhahumullahu bi'adzabin yaumidz dzullah. Maka tatkala Ashabul Aikah ini mendustakan daripada Nabi Syu'aib, maka Allah Subhanahu wa taala berikan mereka azab, yang mana azab disebut dengan yaumidz dzullah, hari bernaung. Hari bernaung. Dzullah itu kan bayangan, teduh, teduh. Jadi kalau kita punya pohon, kita ada teduh di bawah pohon. Itu disebut dengan yaumudz dzullah, hari orang-orang bernaung. Kenapa disebut yaumudz dzullah? Jadi sebelum Allah berikan mereka azab, sebelum Allah berikan Ashabul Aikah ini azab, itu bi an sallata alaihimul harra sab'ata ayyamin hatta ghalabat miyahahum. Allah Subhanahu wa taala sebelum azab mereka, Allah berikan mereka musim panas dulu selama 7 hari berturut-turut sampai enggak ada air sama sekali. Udah panas, enggak ada air, mereka udah putus asa. Summa saqa ilaihim sahabatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala naungi atau berikan kepada mereka awan. Orang kan lagi panas-panas, kemudian datang awan, kira-kira apa yang dia lakukan? Dia berteduh. Kalau kita lagi panas, kemudian kita ngelihat ada awan, kita berteduh. Pas lagi mereka berteduh itu, fastadallu tahtaha min syiddatil har fa'amtarat naran fa'ahraqathum. Mereka lagi berteduh, niatnya biar gak panas, tapi dari awan tadi Allah Subhanahu wa taala hujani mereka dengan api, fa'ahraqathum, yang mana api tersebut membakar semua daripada mereka, wa ahlakathum, yang membinasakan mereka, wa summiyal yaum, maka hari itu dinamakan dengan yaumudz dzullah, hari dzullah, hari bernaung. Jadi lihat tuh, kita baca-baca ini dari sejarah-sejarah para anbiya, umat yang tidak beriman kepada nabi-nabi itu diazab langsung oleh Allah. Sebelum mereka diazab di akhirat, Allah azab mereka di dunia. Kalau kita lihat berapa banyak kita ini yang nggak beriman pada nabi, berapa banyak daripada kita ini yang tidak mengikuti sunnahnya nabi. Berapa banyak dari kita ini masih banyak mikir-mikir kalau tentang Nabi. Tapi tadi Allah nggak azab kita, Allah nggak siksa kita di dunia, Allah nggak berikan tuh api turun dari langit, enggak. Bukan karena kita, bukan. Semua itu juga karena Nabi. Semua itu juga karena Nabi. Allah nggak akan turunkan azab kepada umatnya Nabi besar Muhammad selagi Nabi itu ada, atau orang yang mewarisi daripada Nabi itu ada. Kalau kita dengar cerita-cerita nabi-nabi yang dulu tadi, kita lihat tuh serem-serem semua. Ada yang Allah banting mereka, yang kepala jadi di bawah, yang bawah jadi atas mereka. Allah guyur mereka
seluruhnya ada dengan air. Allah hujani mereka dengan api-apinya tadi. Kita ini enggak. Kita enggak. Seberapa banyak kita maksiat, seberapa banyak kita sudah membuat hati Nabi luka, karena setiap amal itu pasti disodorkan kepada Nabi. Tapi Nabi masih mengatakan apa? Nabi masih bilang syafaati li ahlil kabair min ummati. Nabi masih mengatakan syafaatku, kata Nabi, untuk orang-orang yang berdosa besar daripada umatku, dari besar Muhammad. Masih bilang gitu Nabi. Nabi masih bilang gitu. Seberapa banyak kita mengecewakan Nabi, tapi Nabi masih tetap berikan kita syafaat. Tapi yang kita cari itu bukan hanya pertolongannya Nabi saja. Oke, Nabi tolong umatnya, Nabi berikan syafaat umatnya, Nabi selamatkan umatnya. Tapi nggak tahu ketika disyafaatkan mungkin kita masuk surga, tapi kita mungkin tidak bisa mendapatkan kedudukan untuk bersanding dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang nyari surga aja simpel, udah selesai. Ini yang ditakuti oleh para sahabat, yang bikin mereka setiap hari pulang ke rumah mereka nangis, setiap hari pulang ke rumah mereka kepikiran, setiap hari pulang ke rumah padahal mereka bisa main dengan anaknya, bisa main dengan bininya, bisa bercanda gurau dengan keluarganya, tapi mereka katakan, ya Rasulullah, azkuruku ana fil bait fa'asirkal majnun, ya Rasulullah, ketika aku nyampe rumah aku ingat kau, ya Rasulullah, fa'asirkal majnun, aku jadi orang gila, ya Rasulullah. Padahal baru duduk sama Nabi, baru sholat sama Nabi, baru kelakar sama Nabi, baru dengar Nabi majelis, pulang ke rumah ingat Nabi langsung kayak orang gila. Kita ini habis majelis pulang ke rumah udah isi majelis ini lupa kita. Isi majelis ini kita lupa, main kita sama anak, ketemu orang tanda gurau sama orang. Ini sahabat, ya Rasulullah, nyampe rumah ngelihat orang lagi ngelihat anak buah hatinya seharusnya senang, ngelihat bininya seharusnya senang, tapi aku teringat kepadamu wahai Rasulullah, fa'asirkal majdun, itu jadi orang gila Rasulullah. Ada yang ingat Rasulullah bagaimana makannya, ada yang ingat bagaimana Rasulullah jalan terkena duri atau tidak, ada yang ingat, ya Allah, kami ini walaupun kami berjihad, walaupun kami beramal, walaupun kami itu dekat dengan Nabi besar Muhammad, tapi mereka sadar kedudukan mereka itu kelak di surga kalau dibandingkan dengan Nabi jauh. Yang mereka inginkan bukan hanya di dunia mereka bisa duduk sama Nabi, yang mereka harapkan di akhirat bagaimana mereka bisa duduk lagi dengan Nabi. Itu yang menjadi khawatir mereka, sedihnya mereka, sakitnya mereka, kepikirannya mereka. Banyak kalau kita mau ceritakan tentang riwayat-riwayat sahabat-sahabat yang seperti itu, banyak. Jadi kalau kita pengen ngerasa aman umatnya Nabi, oke, kita bisa ngerasa bangga, kita bisa ngerasa aman, kita bisa ngerasa tertolong sebagai umat Nabi besar Muhammad. Tapi di surga nanti duduknya kita sama Nabi atau tidak itu tergantung perjuangan kita, tergantung sungguh-sungguhnya kita, tergantung upayanya kita di dunia. Bagaimana kita ini pengen bersanding dengan Nabi besar Muhammad kalau kita hanya beramal sewajar-wajarnya saja atau bahkan kurang. Kedudukan yang tinggi itu pasti Allah berikan, janjinya Allah. Liman yujahid, liman yabzul, bagi orang yang bersungguh-sungguh, dari orang yang berupaya betul.
korbankan semua apa yang dia miliki, waktunya, hartanya, keluarganya, semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan malamnya dengan tahajudnya, hidupkan harinya dengan qiraatul Qur'annya, hidupkan terus dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Wahakadha, sampai sini dulu. Terakhir qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala katakan fakadzabu fa akhadhahum adabu yaumidz dzullah innahu kana adaba yaumin adzim. Fakadzabu, mereka ashabul aikah, kadzabu, mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Ayub. Fa akhadhahum adabu yaumidz dzullah, maka mereka ditimpa azab yang dinamakan dengan azab yaumidz dzullah, hari yang mereka itu bernaung, yang Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bernaung, Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka api-api yang membakar mereka. Innahu kana adaba yaumin adzim, sesungguhnya karena itu hari azab yaumin adzim, azab hari yang besar, azab yang besar. Yang ke-14 Harun ibn Imran. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Berarti baru 13 nabi.